menjelaskan Bible kepada saudara-saudara kita Kristen. Tinggal pembekalan materi terkait dengan pengetahuan akan Al-Quran. Karena saudara-saudara Kristen ini pasti akan bertanya tentang Al-Quran. Nah, kalau abang saya ini udah siap ditanya tentang Al-Quran, ya silakan. Kami pasti bangga itu. Kami senang. Seorang mu'alaf kemudian mampu mempertahankan akidahnya dengan menjelaskan tentang Al-Quran. Masya Allah. Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Yang saya maksud itu adalah orang yang Islam, baik ia mu'alaf maupun yang Islam dari lahir, naik ke komal Kristen, belum juga paham tentang Al-Quran secara umum. Secara umum, jangan secara mendetail, umum aja dulu. Tapi mereka datang ke sana jadi bulan-bulanan, itu akan mengecewakan umat Islam yang lain. Tapi kalau abang saya ini, kalau tentang Bible kan kami yakin, ya antum pasti bisa. Tetapi masalah Al-Quran, ya, tidak semua orang bisa memahami, sehingga kita harus mempersiapkan ya pengetahuan kita minimal secara umum terkait Al-Quran. Karena jangan sampai ditanya, kamu mu'alaf, ya berarti kamu paham Al-Quran. Sampai kamu mu'alaf, mau bilang iya juga masih belum terlalu paham, mau bilang paham takut ditanyai secara detail. Jadi gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah, saya sudah memahami Bible secara keseluruhan, dan saya memahami Al-Quran masih sangat sedikit. Tapi sedikit-sedikit, seperti apapun sedikitnya pemahaman saya tentang Al-Quran, pemahaman saya yang sedikit tentang Al-Quran itu mampu mengalahkan pengetahuan saya yang sudah banyak tentang Bible. Itu cara jawabnya. Saya memang belum mengetahui Al-Quran, tapi meskipun saya belum paham Al-Quran secara menyeluruh, tetapi ilmu saya yang masih secuil tentang Al-Quran mampu mengalahkan pengetahuan saya tentang Bible yang sudah begitu banyak. Itu bang cara menjawabnya. Karena dalam Islam itu, orang belajar Islam kaidahnya jelas, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Kalau di Kristen kagak, Kristen itu tidak perlu belajar. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, karena di dalam Kristen, di dalam diri Kristen itu ada Tuhan, yaitu Roh Halus, yang mereka pinjam bahasa Qurannya Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu tidak perlu belajar. Artinya apa? Di dalam Markus 16 nomor 16, 17, 18, di situ dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang Kristen. Apa itu? Mengerti bahasa asing. Mengerti bahasa asing berarti Anda harus lebih tahu Al-Quran daripada saya. Karena saya sudah tidak ada Roh Kudus, berarti saya harus mengetahui Al-Quran melalui proses belajar step by step. Sedangkan ente pandai ada Roh Kudus di dalam diri Anda yang bisa mengerti bahasa asing, berarti Anda tahu Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa asing bagi Kristen. Anda harus tahu. Anda lebih tahu dari saya daripada Anda tahu daripada saya yang ini. Karena di Islam belajarnya itu dari dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Kalau di Kristen tidak perlu. Kebaliknya di Kristen perlu belajar. Kenapa? Pada diri Kristen ada Tuhan. Tinggal ditanya, hei, apa yang dimaksud dengan kitab Nabi Edo di dalam kitab Raja-Raja? Tolong jelaskan. Mulut orang Kristen diam, yang berbicara keluar suara lewat kuping adalah suaranya Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara itu. Karena pada diri mereka ada Tuhan yang maha mengetahui di dalam diri mereka sendiri. Tanya aja. Sekarang saya mau uji Roh Kudusmu. Sekarang ini saya pakai baju apa kalau Anda tahu? Nanti dia akan bertanya, loh, kenapa tanya kayak begitu? Loh, bukannya di dalam Yohanes 16 diterangkan Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda, berarti Anda memiliki ajaran pengetahuan segala sesuatu. Nah, saya mau tanya sekarang ini saya pakai baju apa? Tanya gitu. Yang menjawab kita nggak butuhkan mulutnya, yang menjawab Roh Halus yang ada dalam dirinya tuh. Suruh bicara, yang mereka sebut dengan Roh Kudus. Suruh ngomong, apa kata Roh Kudusmu? Ketika saya tanya, saya sekarang menggunakan pakaian apa? Wah, itu nggak bisa lah. Tanya Roh Kudus yang ada dalam dirimu, kayak gitu-gitulah.
Gitu Bang, kalau ditanyai tentang Quran, sampaikan, saya masih proses belajar, pengetahuan saya masih sedikit, meskipun sedikit pengetahuan saya Quran, dan karena saya ini ada mu'allaf yang paham Bible, meskipun sedikit, tapi dibandingkan pengetahuan Bible yang begitu banyak, pengetahuan Bible saya itu kalah daripada Al-Quran yang sedikit itu. Gitu Bang. Baik, terima kasih Bang. Ya, sama-sama Bang. Bisa masuk Kristen, bisa. Halo, bisa. Ya, terima kasih. Silakan Bang naik. Ya, halo, saya mau tanggapi tentang Paulus mengajar di Roma itu. Jadi ya, Injil cuma untuk Roma saja. Sesungguhnya di Indonesia tari bagian dari upacara atau ritual. Di ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ke-10, kami berpikir untuk membagi kebahagiaannya kepada teman-teman dari Sanggar Tari. Dan mereka juga ditantang untuk berkarya, tidak melakukan hal biasa-biasa saja gitu. 10 pemenang ini bisa mewakili Sanggar Tari Indonesia. Roma itu. Jadi Ya, Injil silakan. cuma untuk Roma saja. Iya, silakan. Ya. Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Catat ya, seluruh dunia. Ya, Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemudian Oke. Matius 28 ayat Sabar. 19. Saya baca dulu. Iya, beritakanlah Injil, Saya baca jadikanlah seluruh bangsa muridku. Udah, kita udah tamat itu. Kita kembali kepada Matius 24:14. Bung. Yang saya bahas tadi itu Ya. buku Roma. Sedangkan yang dimaksud Yesus adalah Injil kerajaan Tuhan. Apakah Yesus mengajarkan Yang di buku Roma Roma? yang di Roma itu kan kelanjutan dari misi murid-murid Yesus, termasuk Rasul Paulus. Kata Jadi siapa? dia kemana-mana untuk Kata mengabarkan siapa? Injil. Itu Kata bukti siapa? daripada yang disampaikan Yesus. Kata siapa, Cuma Bang? Anda mengartikan ini dari pemikiran Anda. Tidak boleh Kata tafsir siapa? begitu. Enggak. Coba jawab Saya nggak ayat butuh yang saya tafsir. baca sini. Coba- Saya tidak coba butuh artikan tafsir. dulu. Ini sudah bicara jelas. sendiri nih, bahaya ini. Bicara sendiri nih. Ini apa? Tulang rahangnya itu koslet. Bicara terus. Bung, Anda mengatakan Matius 24 si nomor Paulus 14. Bicara Roma sendiri dia. itu. Bicara sendiri nih. Dengarkan dulu. Kita diskusi yang baik. Jangan rusak komal orang. Matius 24 nomor 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan yang dimaksud, baca Markus 1 nomor 14. Itu yang dimaksud Injil kerajaan Allah. Apa Injil kerajaan Allah? Baca Markus 1. Yesus ke Galilea setelah Yohanes tertangkap, dia mengajarkan kemudian Injil kerajaan Allah. Yang diajarkan oleh Yesus bukan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu surat kepompong. Sementara yang dimaksud dengan Injil kerajaan Allah adalah ajarkan Taurat. Matius 5 Anda baca satu perikop, Anda akan tamat di sana. Kemudian baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman inilah yang dimaksud Injil kerajaan Tuhan. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun, itulah Injil kerajaan Tuhan. Sedangkan yang dikatakan oleh Paulus, Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius, Filemon, Padale, Kaliki, Kalukunan, Remaneng, itu tidak masuk. Justru itu adalah ucapan-ucapan si pembinasa keji yang menentang firman yang maha tinggi. Surat-surat Paulus itu adalah pemberitaan yang dibuat oleh si pembinasa keji untuk menentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Pahami itu, Bung. Jadi jangan Anda tabrak-tabrakan antara pengajaran Yesus dan pengajaran si pembinasa keji Paulus. Demikian. Ini giliran Anda ngomong. Saya sudah, sekarang Anda lagi.
Bingung. Giliran disuruh ngomong diam, giliran disuruh diam ngomong. Iya. Hei Martinus, ngomonglah. Ngomong bang, gantian bang. Bang Kris, dibuka mute-nya itu. Saya bantu ya. Nah, tuh udah saya bantu buka mute itu. Coba itu ditekan yang Udah tadi saya pingsan itu itu, Bang. Udah pingsan itu. Martinus. Bang Billy. Halo Bang. Oh ya, salam semua teman-teman. Ya, salam akhi. Kepalanya bagus. Silakan. Otaknya bagus. Martinus. Kok diam-diam baik? Tadi orang ngomong situ ngomong. Yang pada prinsipnya Yesus datang itu tidak merubah hukum Tuhan. Dia malah dia menegur. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Dia menduduki kursi Musa, tetapi dia tidak mempraktekkan ajaran Musa. Jangan kau ikuti itu. Baca Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Berarti mereka orang munafik. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya dengan orang Kristen? Kalau di depan orang Islam, oh paling jago, kami ini adalah Yahudi rohani, kami ini. Kami ini anak-anak Elohim, kami ini. Kami ini adalah agama yang meneruskan ajaran para nabi, kata dia gitu kan, di depan umat Islam. Begitu kita cek percek, ibadahnya Minggu, yang disembah anak Maria, makanannya babi, tidak bersuta. Mananya ini ajaran Yahudi diikutin? Tak ada. Ya, tak ada. Makanya muncul pertanyaan, Injil kerajaan Tuhan yang diajarkan Yesus dengan surat-surat Paulus itu apa hubungannya? Jawab dong. Coba yang benar menurut Anda, kalau mereka salah minggu, terus yang benar menurut Anda yang mana? Hari Sabat dong, jelas itu. Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Perintah Tuhan, ancaman Tuhan kepada Bani Israel, tidak boleh mencederai hari Sabat. Itu kaidah. Nah, terus kenapa di agama Anda berubah menjadi hari Sunday, hari Dewa Matahari? Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, itu kan diturunkan kepada Musa. Pertanyaan saya, apa bedanya Anda dengan mereka? Anda juga Anda harus mengerti dulu. Anda ngerti dulu. Kristen itu bedanya dengan Anda hari Jumat. Tunggu. Dengar. Kristen itu agama yang nebeng ke Yahudi. Martinus, kalau orang bicara diam. Agama Kristen itu sudahlah mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, ditempelkan di kitab mereka. Sudah begitu, mereka mengatakan pelanjut. Makanya kitabnya orang Yahudi Septuaginta kalian sebut perjanjian lama, supaya nongol perjanjian baru katanya. Artinya kalian ini penerus. Dan yang nyamar-nyamar jadi Yahudi kan Kristen. Maka yang harus ditanya, hukum yang datang kepada Yahudi yang diambil oleh orang Kristen, kenapa mereka merubahnya menjadi hari Manggao? Sedangkan di Islam hari Jumat bukan dari ajaran Nabi Musa diambil lalu kami rubah menjadi hari Jumat. Tidak, kaidah yang berbeda, syariat yang berbeda. Hari Sabat adalah hari suci bagi saudara kami Yahudi, hari Jumat adalah hari suci bagi kami umat Islam. Hari Minggu adalah hari sakral bagi penyembah dewa matahari. Ayo. Nabi Ismail mewariskan hari Jumat, Nabi Ishak mewariskan hari Sabtu. Nabi siapa yang mewariskan hari Manggao? Ayo. Nah, Yesus katakan, akulah Tuhan atas Sabat. Sabat untuk manusia. Saya manusia, Anda manusia. Di Quranmu saja katakan jadi seperti kera kalau tidak bersabat. Itu betul manusia, itu, betul, benar itu, benar. Masih bagus jadi kera, masih bagus jadi kera.
Masih Ya, bagus. Anda juga Tapi tidak bukan bersahabat. itu inti permasalahan kita itu bukan Apa di situ. bedanya dengan mereka itu sama saja. Saudaraku, inti permasalahan bedanya. kita itu bukan di situ, Bung. Ya, Loh, kenapa Al-Quran, Tuhan? Kenapa Al-Quran itu syariat Allah untuk umat Islam. Torah syariat Allah untuk Bani Israel. Oke? Nah, Bani Israel hari yang mana mereka beristirahat yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Dalilnya jelas. Keluaran 31. Di Islam surah Al-Jumu'ah kaidahnya jelas adalah hari Jumat. Nah, ini yang jadi biang kerok ini penyembah dewa matahari ini hari Minggu ini dari mana? Hukumnya dari mana ini? Ya dari mana juga hukum kamu? Sama aja nggak ada bedanya. La haula wala Baca quwata Alkitab. illa billah. Al-Quran surah Al-Jumu'ah menerangkan kepada kami kaidah yang datang dengan sangat terang untuk kami hari Jumat itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu kemudian kalau di kaidah orang Yahudi, saudara kami Yahudi, jelas diterangkan dalam kitab Keluaran milik mereka. Apa yang diketerangkan di sana? 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh yaitu hari Sabat harus berhenti penuh. Kemudian dengan kesucian, dengan kekudusan bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dia akan dibunuh. Maka haruslah orang Israel melihara hari Sabat. Umat Islam memelihara hari Jumat. Dalilnya sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jumat, Sabat, jelas dua paket yang dimiliki oleh dua umat yang berasal dari agama samawi, berasal dari Nabi Abraham alaihissalam. Yang menjadi pirtinya ini si kiring ini adalah igi mikiristim diri mini mengeranyekin hari Minggi. Mini dililnya hari Minggi. Hari Minggi ini dililnya mini. Ini yang kita tanyakin si kiring. Ipiki ini dilim bibil. Ibi di hari Minggi dipirintihkin. Cibi ini ditinggikin kepada kita. Silikit. Coba, mau tanya Ya ini saya. hiburan buat ente supaya otak kiri anda itu sedikit tersentuh dengan kebenaran. Yang saya tanya, perintah hari Minggu di dalam Bible itu mana? Silakan. Gini aja dulu. Nah, Ini, tidak apa mana ada. Injil itu? Coba jelaskan. Mana Jangan Injil itu? kamu apa? jangan kamu ajarin saya Injil karena kata Injil itu muncul di Al-Quran. Tak ada dalam Bible kata Injil, tak ada. Arti Injil itu apa? Saya tidak butuh anda tanyai. Saya bukan murid dan anda bukan guru saya. Yang saya ingin tahu hari Minggau. Hari Minggau. Cuma apa perbedaan Injil dan kitab Injil? Silakan. Saya ingin tahu kenapa orang Kristen Silakan, mengambil kitabnya orang Yahudi, Ada lalu cuma hari bertanya Sabat doang. dirubah Mau menjadi hari ceritanya Minggau. jelas. Itu dulu. Ini ada bantuan datang, Apa bukannya perbedaan membantu, Injil malah dan menyusahkan kitab Injil? orang temannya. Silakan, Bantu silakan. saudaramu. Ilmu kaidah Injil dan hari kitab kudus. Injil apa bedanya? Dengar, Jelaskan. jangan kau bawa materi baru. Jangan kau bawa materi baru. Dari tadi kamu mendengarkan diskusi ini, jangan pura-pura pikun. Ya, apapun pertanyaan dari Kristen, selama saya masih sehat, insya Allah akan kujawab semua. Tapi tuntaskan ini dulu. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta, kamu tempelkan menjadi satu bundel, sehingga kitabmu itu menjadi kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama lain. Di dalam agama Yahudi ibadahnya hari Sabat, Islam ibadahnya Jumat. Dalil kaidah Bible dan Al-Quran itu jelas. Pertanyaan saya, mana dalilnya tentang hari Minggu sehingga agama Roma, ya agama kekaisaran Roma itu menggantikan ibadah Sabat menjadi hari Minggau? Silakan. Hari Jumat, hari persiapan.
ya, Yesus mati hari Jumat. Kemudian dilewati hari Sabat, nanti bangkit hari ketiga, hari Minggu. Itu mereka anggap sebagai hari kemenangan, sehingga disucikan sebagai hari Sabat. Tetapi Sabat tidak berubah dari Minggu, dari Sabtu ke Minggu tetap, ya, karena Allah yang menulis langsung, jadi tidak boleh dirubah oleh manusia. Terus faktanya kenapa Kemudian, berubah jadi hari Minggu? Kenapa berubah jadi hari Minggu? Mulutmu barusan mengatakan tidak boleh dirubah katanya. Tapi faktanya kalian ibadah hari Minggu. Ya, perhatikan dulu. Saya mau baca ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi itu kata begini, siapa? Itu kata siapa? Anda juga. Itu kata siapa? Ini Yakobus 2 ayat 10. Yakobus itu apa? Surat cinta, surat dari pemerintah, surat dari lurah, dari RT, atau SK pengangkatan CPNS? Saya mau tahu apa itu Yakobus? Ya, dia penulis di Alkitab ini, di dalam Alkitab yang saya baca ini. Yang saya tanya, yang kamu sebutkan tadi itu apaan? Itu murid Yesus. Yesus sendiri ada nggak mengatakan itu? Lah kan murid-murid mendengar firman dari Yesus itu disampaikan ya, Yesusnya pernah nggak mengucapkan itu? Pernah nggak Yesus mengatakan itu? Coba saya baca ya, Matius 5 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit bumi lenyap, ya, satu iota atau satu titik pun tidak itu akan bukan Matius 18, Martinus. Itu Matius 5. Matius 5 nomor 18. Alamak. Kan sama dengan maksudnya, itu hukum juga, tidak boleh ada yang dipertanyakan ini loh. Dengarkan saya loh, saudara Martinus, dengarkan saya. Di dalam agama Yahudi itu diajarin mengkuduskan hari Sabtu, di Islam hari Jumat, di Kristen hari Minggu. Yahudi Islam punya dalil, Kristen minta dalilnya mana ibadah Minggu. Kalau tidak, berarti betul Kristen ini adalah perpanjangan tongkat estafet pengajaran penyembahan dewa mata Allah. Kalau tidak ada dalilnya, tunjukkan mana. Kalau ada dalilnya mana? Ibadah hari Minggu itu mana? Sunday, hari matahari. Orang Roma, Yunani dari dulu sebelum Indonesia merdeka. Kok sebelum Indonesia merdeka? Sebelum agama Kristen dilantik menjadi agama kekaisaran, mereka memang nyembah matahari, dewa matahari. Sekarang tunjukkan kepada saya dalil kenapa Kristen ibadah hari Minggu. Kalau Kristen bukan pelanjut penyembah dewa mata Allah, tunjukkan kepada saya mana dalilnya dari kitabnya orang Yahudi, pengukuhan pergeseran hari ibadah kepada hari Sunday, Minggu. Silakan. Nah, itu memang telah dinubuatkan di Daniel 7 ayat 25, dikatakan ada manusia yang menentang yang maha tinggi. Betul sekali. Benar sekali. Benar sekali. Ada manusia pada waktu Kaisar Konstantin merubah dari hari Sabat ke Minggu. Bagus, maha suci Allah. Subhanallah. Pertanyaan saya untuk Anda, ya, Anda kan menggunakan hukum Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti Anda mengakui hukum itu berlaku. Hukum ini hukum yang datang kepada Nabi Musa untuk siapa? Kutanya dulu. Waktu dia turunkan untuk Bani Israel. Oh, Bani Israel. Pandai. Pandai. Mempertahankan hukum itu, ya, menuduh orang Kristen itu menyembah ilah lain karena menyebut Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, kalau memang hukum itu tidak boleh dicopot satu karena hukum itu sempurna, ya, ditulis oleh jari Allah langsung disertai gempa yang dahsyat supaya manusia takut Tuhan, harus taat hukum. Giliran berbicara tentang Sabat, salahkan orang Kristen kalau hari Minggu. Terus Anda juga tahu bahwa ingat kuduskan Sabat kena hari Sabtu, kok jadinya hari Jumat? Nah, oke. Kan ada bedanya. Oke. Jadi hukum Saya Allah ulang. tidak boleh dirubah. Saya ulang.
karena nanti kita dihakimi oleh hukum itu dalam Saya ulang. Kami umat Islam adalah sebuah ajaran agama dinul, ya, akidah yang tidak nyamar-nyamar ke agama apapun. Itu dulu. Agama Islam adalah agama independen. Tidak ngambil kitabnya orang dalam bentuk terjemahan, tidak mengambil kemudian Tuhannya orang untuk dituhankan, tidak mengambil nabinya orang untuk dinabikan, dan tidak mengambil hari ibadah orang untuk digunakan. Islam adalah agama yang independen, membahas tentang apa yang Tuhan pernah wahyukan kepada para nabi. Oke, sehingga ketika ada kaidah yang bersamaan dengan kaidah yang dulu pernah datang kepada para nabi, itu karena sumbernya sama. Tetapi Islam tidak mengambil kitabnya orang lain lalu mencocok-cocokkan dengan Islam, dengan Al-Quran, tidak. Bedanya dengan Kristen, satu, Kristen tanpa perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, maka Kristen akan terlihat 100% agama pagan. Gunakan aja perjanjian baru, maka agama Anda berjuta persen nampak aslinya, yaitu agama pagan. Dan dibodohi orang-orang bahwa mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena di situ Anda menggunakan lapis dua. Apa lapis duanya? Kitabnya orang Yahudi. Di antaranya Yesaya 9, Yesaya 53. Anda gunakan sebagai pakaian untuk membungkus agama pagan Roma. Saya itu Mazmur 22. Andai saja kitabnya saudara Yahudi Anda kembalikan, maka Kristen akan kelihatan aslinya bahwa Kristen itu adalah agama asli. Asli Roma punya merek, diproduksi di Roma, dijual kemana-mana, dibeli juga oleh sebagian orang Indonesia. Lahirlah kalian. Nah, kalau kemudian Anda ingin mengembalikan perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka akan nampak dengan sangat jelas ternyata orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kalau perjanjian baru kalian kembalikan aslinya ke dalam bahasa Yunani, maka akan kelihatan juga bahwa Kristen ternyata agama pagan. Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang syarat dengan ajaran filsafat, ajaran animisme, ajaran politeisme, ajaran apa? Paganisme. Jadi kenapa Kristen kemana-mana menggunakan bahasa terjemah meninggalkan bahasa aslinya? Satu, kalau menggunakan bahasa asli perjanjian lama bahasa Ibrani, ketahuan kalau ini kitab separuh nyolong Spanyol. Kalau mempertahankan bahasa Yunani, ketahuan ini ajaran dari ajaran paganisme. Maka mereka harus masuk kemana dia pergi dengan bahasa di bahasa lokal. Contoh, kalian punya kitab bahasa Yunani, bahasa Ibrani digabung masuk ke Indonesia jadi bahasa Indonesia. Begitu masuk ke dalam bahasa Indonesia, lebih banyak menggunakan istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Kenapa demikian? Karena sejatinya agamamu itu bukan ajaran para nabi. Nah, makanya hari Minggu itu sabar. Makanya hari Minggu itu tidak ada kaidahnya. Hari Minggu itu bukti kekufuran kalian terhadap firman Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. 30 detik terakhir. Andai saja umat Islam juga agama buatan manusia seperti agama Anda, maka umat Islam akan mengambil terjemahan kitab Tanakh, lalu ditempel juga di atasnya Al-Quran. Di dalam kitab Tanakh ada perintah mengkuduskan hari Sabat, tetapi di dalam kitab Al-Quran ada perintah melakukan hari Jumat. Andai saja itu terjadi, berarti kami harus dipertanyakan, kenapa
Anda mengambil kitabnya Yahudi yang ibadah hari Sabtu, lalu kalian ibadah hari Minggu. Ini yang terjadi kepada Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi yang ibadah hari Sabtu, tapi kenapa ibadah hari Minggu? Itu yang Anda harus jawab. Silakan. Kami 600 juta orang ingin mendengarkan jawaban saudara. Silakan. Ini ya. Maaf saya lupa ayatnya, dikatakan, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi kalaupun memang hari Minggu tidak dijumpai dalam Apa itu bang? Apa itu bang? Yang barusan itu apa bang? Nggak ada bunyinya begitu, ayat di mana itu? Apa itu? Tidak ada. Carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah. Carilah jalan kebenaran kali. Apa itu bang? Ini itulah. Yeremia 6 nomor 16 kali akhi dia pakai. Nah, coba dibuka, bantu saya. Yeremia 6 nomor 16 itu akhi. Jadi begini ya soal Sabat ya. Sebelum bicara Israel, memang itu Sabat sudah diperkenalkan dia dan Itu Yeremia 6 nomor 16 itu yang di bawah tuh. Oh, jadi Tapi dia salah artikan. Sabat itu bukan salah artikan nanti. Jadi mengenai Sabat sudah diperkenalkan dia dan bukan nanti di 10 perintah Allah. Makanya hukum lain dikatakan jangan, tapi yang Sabat ingatlah ya, kan di otakku yang mengingat di dahi. Jadi itu Sabat jadi tanda Allah bagi umat-umatnya ya. Tidak berbicara Israel, masih dari zaman Adam sudah diperkenalkan. Makanya di hukum Allah diulang, ingatlah supaya manusia mengingat itu, karena itu tanda perjanjian kekal. Karena bait Allah di surga itu ada peti perjanjian, isinya 10 hukum. Sebab kalau ada penghakiman, salahlah Allah menghukum orang tanpa mengetahui aturan yang dilarang. Ya, seorang hakim harus memvonis penghukuman kalau tidak ada undang-undang yang dilanggar. Makanya hukum Allah itu ada di bait maha suci di surga, di dalam peti emas. Ya, Ini hari Minggu, ibadah hari Minggu yang dibahas bung. Gak usah berkhutbah. Gak usah berkhutbah. Keluaran 31 nomor 16, maka wajib hukumnya orang Israel melihara hari Sabat. Kan tadi sudah kujelaskan samamu. ya bunyinya begini. Pesyamru bene Israel ya Sabat. Ya Sabat ledorotan berit kolam. Bunyinya begitu. Wajib bagi mereka. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Turun Israel. temurun, Bukan perjanjian kekal. turun temurun, bukan kepada bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa maka bunyinya akan Pesyamru bene Adam, bukan bene Bani Israel. Adam. Nah sekarang pertanyaannya, perintah ibadah hari Dewa Matahari itu di mana kau mendapatkan? Jawab. itu tidak ada dalam Alkitab. Nah udah selesai kita. Udah selesai. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Udah selesai. Maksud saya, Berarti jelas agamamu itu agama pagan. Jawab kan? Jawab kan? Agamamu itu agama pagan penyembah Dewa Matahari. Udah selesai dari saya. Silakan teman-teman dilanjut. Udah selesai. Agama penyembah Dewa Matahari selesai. tidak ada bedanya, sama saja. Selesai. Udah selesai, mau ngapain? Ya tidak ada bedanya dengan pemeliharaan. Iya. Loh, udah selesai. Nanti videonya boleh dijadiin video ya, Aki ya? Boleh lah, ngapain nggak boleh? Untuk pernyataan. Kita sama Supaya yang di lain sini. tahu. Ada Ali Tebal. Halo Bang Ali Tebal. Halo Bang. Bang Ali Tebal. Bang. Bang. Bang Ali, Pol. Bang Ali. Dari Kristen atau dari Islam, Bang? Baik, kita akan turunkan, kita akan gantikan sama yang bisa ngomong ya. Iya, jadi Bang Kris ya, perintah Sabat itu waktu di penciptaan hari pertama itu tidak merupakan suatu perintah untuk menguruskan Sabat, ya. Jadi yang di hari penciptaan hari ketujuh itu Tuhan berhenti dan menguruskan Sabat itu aja. Tapi perintah untuk memelihara hari Sabat diberikan kepada bangsa Israel. Makanya khusus bangsa Israel, makanya ada perintah Pesyamru bene Israel. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal turun temurun, benar kata Aki Zuma, sesuai tertulis dalam kitab Torah. Jadi semua ada dalilnya bahwa Sabat itu, Sabtu itu dipelihara orang-orang Yahudi sebagai hari kudus. Ada dalil ayatnya. Islam Jumat ada dalil ayatnya dalam Quran. Nah, sementara hari Minggu kita tidak menemukan dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama bahwa itu merupakan landasan iman yang perlu diimani.
lewat dalil ayatnya tidak ada. Terus kenapa di 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau saya melanggar sabat, saya melanggar hukum Allah. Ya, itu dosa juga kalau melanggar sabat. Benar, jelaskan ini firman ini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Itu baca di Yohanes 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4. Iya, itu nggak ada. Misalnya kan ada ajaran Kristen, kalau satu hukum dilanggar semuanya dilanggar, itu tidak ada di dalam ajaran Tuhan yang benar, di dalam Torah nggak ada. Makanya saya samakan, kalau kita mempertahankan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya. Nah, jadi itu aja udah kena. Kalau kita ambil itu kan 10. Saya aja udah. Orang muslim jelaskan ke saya 10 perintah Allah itu juga ada di Al-Qur'an. Kalau bahas 9 iya, tapi kalau bahas sabat dibantah berbagai alasan. Padahal sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa, Bang, karena ada dalil ayatnya dalam Taurat bahwa sabat itu bagi bangsa Israel saja. Spesial itu. Bagi bangsa Israel saja. Saya mau tanya, saya tanya kalian. Saya tanya, Adam itu orang Israel atau bukan? Adam tidak diberikan Torah 10 perintah loh. Di mana Adam diberikan perintah sabat? Nggak ada. Abraham, ya, Nuh itu Abraham tidak diberikan perintah untuk bersabat, belum diturunkan untuk melakukan sabat. Sudah diperkenalkan di Eden. Adam diperkenalkan. Tuhan yang menguruskan sabat, tapi Tuhan tidak memerintahkan untuk memelihara sabat. Tidak. Emang Abraham orang Israel? Bukan. Ya, makanya ini loh kata Kris ini loh, emang sabat itu bukan untuk Israel saja, karena Yesus bilang dalilnya di mana? Dalilnya kan ada di dalam sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia, Anda juga manusia, bukan disebut Israel toh? Itu firman itu Torah atau bukan? Pakai logika. Itu Torah atau bukan yang ngomong gitu? Yang bicara itu. Jadi kalau salah-salahkan, saya tanya itu ayatnya di mana? Dalam Torah atau dalilnya di mana, Bang? Ya, dalilnya di mana, Bang Kris? Diskusi yang bagus saja. Kalau dalilnya di mana? Torah seperti itu, saya masuk Kristen sekarang. Saya terima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai apapun maunya. Tuh, silakan dalilnya, Bang. Kalau kita ada berbicara Torah dalil di sini. Tadi yang kau katakan, saya sebut ampun dah, bener. Di mana ayat Bang? Torah mengatakan begitu? Bang Kris, dalilnya di mana? Ya. Dalilnya di mana? Dalil. Datanya di mana itu tadi? Iya. Loh, sabar. Hari sabat itu untuk semua manusia itu di mana itu? Sabat diadakan, coba cari bantu saya. Iya, pertanyaan saya apakah itu? Saya udah bantu Anda, tapi saya nggak nemu gitu loh. Biar dulu Bang Bil, biar dia pusing duluan. Iya, kata Yusuf. Ya di mana? Di mana? Saya mau cari dulu. Di mana? Saya mau cari sabat diadakan untuk manusia. Entar di mana? Ya di mana itu? Lumayan nih Bang, ada 1 domba. Saya harus ada yang bisa bantu. Saya mau buka. Saya sudah bantu. Saya sudah bantu hubungi rumah sakit terdekat. Tenang aja. Bang Kris, data mengenai apa Bang Kris? Biar saya ambil. Nah tuh, data mengenai hari Sabtu, hari Sabat itu untuk semua manusia. Oh ya, sebentar ya. Ya, itu dong. Itu ucapan Yesus kan, Sabat diadakan untuk manusia itu. Emang Taurat udah ada Yesus? Lah, kalau kita buka Injil kan, memang kalau menurut Nubuat kan Yesus sudah ada sebelum ciptaan langit bumi. Ya, emang benar kok Yesus sudah ada. Oh, di mana ayatnya? Di dalam Kejadian mana Yesus ada di situ? Di mana ada? Di Amsal 8 itu ketika Bapa menggaris bumi aku ada. Memang Yesus itu ada. Hikmat. Ampun dodol, baca perikopnya. Jangan hikmat, bukan Yesus. Ada nggak tertulis Yesus di situ di dalam kitab Amsal? Ada nggak? Memang tidak disebut Yesus, tetapi jujur mengisahkan ya umat pembohong segambar dengan kita karena memang ada Yesus. Dasar umat pembohong kau. Ngerti perbuatan di kitab orang. Jangan disiksa anak orang dong, jangan disiksa, diedukasi aja, kasihan. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Itu udah jangan disiksa, ngambil punya orang lain, dipelintir-pelintir segala.
ambil dari sono, ngambil dari sini. Kalau ada tertulis memang tertulis begitu. Di mana tertulis di mana? Ya udah tertulis di mana? Ada Bang, Yesus itu dalam kitab Amsal itu Anda sendiri mengatakan memang tidak tertulis. Memang tidak ada nama Yesus tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak ada. Itu kalian aja yang menyocok-nyocokin dalam kitab tanah aja yang Sabat tadi saya tidak ada konkordan, kalau saya buka nanti putus. Kita tunggu datanya dia Bang Bil. Di mana tertulis hari Sabat itu ada di kitab Taurat Musa, di mana tertulis. Mantap. Kalau hari ada Sabat itu sekarang untuk semua manusia yang tertulis di kitab Taurat Musa. Pentateuch kalau kata kalau ada agamamu. Saya nyembah patung Yesus sekarang juga. Oh tuh. Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Akhi, ada Yesus di dalam Amsal 8 nomor 22 akhi. Coba dibaca. Mana itu? Amsal 8 nomor 22. Di situ ada kata kana. Apa itu artinya? Tapi mereka terjemahkan berbeda, coba. Aku cek dulu. Silakan. Mau mundur kena Yahudi, mau maju kena Islam. Kemana kau Kristen? Hanya Islam kan ada tentara Romawi sebagai pelindung mereka. Yang bisa mendebat Kristen sebenarnya orang Yahudi, bukan orang Islam. Dasar Islam sering mengkaitkan Agama Samawi itu untuk Amsal 8:22. Amsal 8:22. Yang bisa berbicara agama Samawi itu sebenarnya cuma Yahudi dan Islam. Kalian itu di luar garis. Hashem Kanani random ya. Hashem Kanani dari Darko kita tidak Kedem. Mana? Kedem. Apa yang terjemahannya apa di sana? Kalau di dalam ini katanya Tuhan telah menciptakan aku sejak itu dia. Yesus yang diciptakan di situ. Oh ya, berarti dia ciptaan dong kalau ciptaan. Berarti kalau ditujukan kepada Yesus, artinya Yesus itu ciptaan. Bulat. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Bulat. Udah ya, silakan. Ciptaan itu bukan Kedem. Ya. Yesus itu ciptaan. Ya udah. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Berarti ciptaan Tuhan. Iya, betul. Kalau Yahudi itu kan dari garis Ishak ya. Kalau Islam kan dari garis Ismail. Kalau Kristen dari mana, bro? Garis apa? Garis keturunan ya. Kalau Yahudi kan dari garis keturunan Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad atau Islam dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Kristen dari garis keturunan Nabi siapa? Garis keturunan tentara Romawi. Nabi Esau. Berdebat, bro. Itu sama Yahudi yang bisa berdebat. Kalau iya, Kristen. itu saya tanya dari keturunan Nabi siapa? Islam dengan Kristen apa sih? Orang Isa sama Yesus saja nggak sama tuh. Kalau nggak sama, kenapa ada di kitabmu? Kalau nggak sama, kenapa ada di kitabmu? Siapa yang ada? Tulisan Isa. Tulisan Isa? Nggak ada. Yesus Kristus yang ada. Kalau saya bisa membuktikan Isa, kau masuk Islam sekarang berani? Kok masuk Islam lagi? Berani nggak? Kalau saya bisa membuktikan ada tulisan Isa Al-Masih di kitabmu, ya, bisa? Berani? Yang ku pegang sekarang maksudmu kan sama yang ku di Alkitab, di Alkitab. Berani? Di Alkitab mana yang kamu pegang? Di Alkitab, di Alkitab orang Kristen lah, masa Alkitab orang Islam? Gimana yang sih? Yang baca selama ini saya nggak temukan gitu loh, bro. Loh, lah Alkitab tuh kitabmu bukan? Iya, betul. Kitabmu kan? Nah, kalau saya bisa menunjukkan ada Isa Al-Masih di kitabmu, di Alkitab, ya bukan, yang jelas Alkitab tuh kan kalian klaim sebagai punyanya orang Kristen. Ya. Okay. Nah, saya tunjukkan sekarang, oke ya? Entah siapa yang nyata itu, kalau dicetak kan bisa diganti nama tuh. Gigimu ompong, dengerin. Loh.
Si. Loh, gimana nih? Kok nggak bisa open cam? Tapi gini ya, mengenai hari Sabat ini, sebenarnya itu ada di Kejadian. Tar dulu, gue tampilin data, tar dulu. Nyambungin internet dulu. Sabar. Aku pakai internet HP soalnya. Ini Bang Billy udah keluar. Data. Oh iya, Bang Bil. Pas ini tak mati. Iya. Mana? Ya udah, Bang Billy deh, Bang Billy. Bang Billy itu kemiut. Bang Billy kemiut. Udah, Oke, di sini berbunyi Feshamru bani Israel et hasyabat lasot et hasyabat ledorotam berit olam, jelas. Maka haruslah wajib ya orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti dari pekerjaan untuk beristirahat. Nah, artinya ada dalil mengatakan bahwa Feshamru bani Israel, Sabat itu untuk Bani Israel, bukan Bani Adam, bukan untuk bangsa seluruh manusia. Nah, kalau yang ada dalam kitab Kejadian tentang hari ketujuh, ya, setelah 6 hari penciptaan, hari ketujuh itu tidak merupakan suatu perintah untuk diberikan kepada manusia untuk menyucikan Sabat. Baru di Sinai nanti diberikan secara eksplisit untuk Zakor etem Sabat lekasus yang mentakut kol malak teka. Ingatlah kuduskan hari Sabat, gitu. Baru ada secara eksplisitnya. Di Kejadian tidak merupakan suatu perintah, tapi sebuah informasi kepada kita bahwa setelah penciptaan 6 hari, maka Tuhan menguduskan hari ke-7, begitu. Lanjut. Oke, izin. Sekarang gedein saya. Udah dapat, Bang? Udah dapat. Udah izin ya, gedein saya ya. Lanjut. Oke, thank you. Nih lihat, nih punyanya orang Kristen apa orang Islam nih? Nah, orang Islam nggak ada tulisan Markus. Kitabnya orang Islam nggak ada, kitab Markus nggak ada. Ya, Markus 1 ayat 1. Nih, inilah permulaan Injil mengenai siapa? Mampus. Al-Masih. Mampus. Siapa suruh ngambil nama Isa Al-Masih di kitabmu? Ayo. Astaga, kok bisa begitu? Ayo, mampus. Mau kemana? Katanya beda, Bang. Katanya bukan Isa ya. Yesus bukan Isa, Bang. Mau turun malu, mau jawab nggak bisa jawab. Salah satu-satunya cara menyalahkan data saya. Ayo, Yesus salahin dataku. Isa. Ayo. Siapa ini? Isa Al-Masih siapa? Ini Yesus Kristus, ini loh. Isa ini siapa? Oh, berarti sama. Isa sama kan? Berarti sama berarti. Dasar, makanya punya kitab itu jangan direvisi mulu. Ini akibatnya. Mau kemana? Mau walasan apa? Mau walasan apa? Ini yang kamu akui Injil siapa? Kitab siapa? Injil iya itu kabar baik kan. Injil mengenai ini tulisannya apa ini? Isa Al-Masih. Ayo. Kalau di situ ya Isa Al-Masih. Siapa? Ini
Ada nggak? Sekarang saya tanya, Bang Billy, ada nggak kitabnya Bang Billy, kitab Markus? Ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada. Kitab sini nih. Nggak ada kan Markus? Matius, Markus. Quran kitab Markus. Enggak bang, kita nggak pakai yang khusus. Nah, sekarang saya tanya kebenaran. Markus kitabnya siapa nih? Kristen. Ah, Kristen. Kenapa ada nama Isa Al-Masih di sini? Saya pun nggak ngerti tuh, kok bisa. Lah ini saya kasih ngerti. Lah ini makanya kau kurang literasi, kau kurang baca. Ya nanti saya coba lihatlah data yang itu betul atau enggak. Silakan, Seleber tahun 2011. Seleber Ada 1000 lebih bang. tahun Perkataan Isa 2011. 1700 lebih. Alkitab saya semenjak saya Nih. kecil ada satu Alkitab loh. Ini Casberry tahun berapa? Tahun 1866. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih ini tahun 1866. Kau cari kitabnya kalau mau baca Casberry. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih tahun 1853 nih. Ini ajar biasa. Coba tunjukkan dalam berbahasa Inggris yang disebut di situ Isa Al-Masih. Coba Anda tunjukkan. Klinker. Loh, kok bahasa Inggris ini Indonesia. Alkitab, kok mana ada bahasa Inggris Alkitab tulisannya? Kalau bahasa Inggris tulisannya bukan Alkitab, beda. Maksud saya gini loh, coba tunjukkan. Cuman Kristen yang berbahasa Indonesia aja yang kacau gitu loh. Kristen Indonesia nih kacau, ngambil namanya dari umat Islam. Alkitab diambil. Orang Inggris kan nggak ngambil Alkitab. Kalau berbahasa Inggris nggak ada penyebutan mengenai Isa Al-Masih. Setuju, Bang? Bahkan di bahasa Inggris nggak ada tulisan Alkitab. Ayo. Nggak ada Allah. Nggak ada Allah di bahasa Inggris. Ayo, mampus. Kena lagi, Yang ada maju kena Lord. mundur kena. Kata-kata Isa ini ada 1879 bang. Iya, makanya tuh. Sekarang saya tanya, ada nggak di bahasa Inggris tulisan Alkitab gini, ada nggak bahasa Inggris? Alkitab ada nggak? Nggak ada. Yang bahasa Inggris kan Bible biasa ditulis. Itu bener. Kalau Bible bener. Saya tanya, Alkitab ALKITAB ada nggak bahasa Inggris? Bahasa Arab itu bang. Bible, bahasa Inggrisnya itu Bible. Loh, saya tanya bahasa Inggris Alkitab ada nggak? Sebentar Bang Api Sumut. Ada nggak tulisan ALKITAB bahasa Inggris? Ada nggak? Ya itu bahasa Indonesia bro. Loh lah iya. Makanya saya sebut Kristen Indonesia nih kacau. Sukanya ngambil kitab orang, nama-nama kitab. Alkitab ini ada di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fi. Ada tulisan Alkitab. Alkitab artinya dengerin dulu. Alkitab artinya satu buah kitab atau sebuah kitab. Sekarang saya tanya, kitabmu ada berapa jumlahnya? Banyak. Berapa banyak? Nggak tahu jumlah kitabnya. Al itu kan artinya kumpulan kan? Oh, kumpulan matamu kumpulan. Al itu artinya satu buah kitab. Kalau namanya kitab banyak atau banyak kitab namanya kutubun. Kalau bahasa Arab kujluk. Kutubun kalau bahasa Arabnya. Kalau kitabnya banyak. Kalau kitabnya satu namanya Alkitab. Al-Quran layak disebut Alkitab karena memang ada ayatnya yang pertama, yang kedua memang kitabnya cuma satu, yaitu Al-Quran. Gitu loh. Udah jelas atau belas? Assalamualaikum, Abu. Nangis darah nih Oten ini. Nah, udah jelas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Andi diam dulu Bang Andi ya. Nah, udah jelas kan di sini. Kalau kau mau tahu nama kitab aslimu itu ada di Matius 1 ayat 1. Mari kita buka. Ini nama asli kitabmu. Matius 1 ayat 1. Nih nama aslinya. Biblos Geneseus
Iso Kristo huio David huio Abraham. Biblos, kita bahasa itu biblos. Makanya kenapa di luar negeri sebutannya Bible, karena terjemahan dari biblos. Itu yang benar. Harusnya di sini kau nggak pakai Alkitab, harusnya pakai biblos gitu dong, kan keren. Biblos Markus, biblos Matius. Kalau ke gereja gitu dong, coba para jemaat coba silakan dibuka biblosnya, gitu kan keren. Coba dibuka biblos Markus 1 ayat 1, gitu kan keren. Coba dibuka kisah para apostolos, gitu kan bagus. Dasar nyuri-nyuri, sukanya nyuri-nyuri. Udahlah dari Yahudi ditolong. Biasa karena mereka ini membenci originalitas Bible-nya, dia nggak suka original, nggak bisa. Makanya itu heran saya ini. Udah lanjut, silakan Bang Hadi atau Guru Ndazuma atau Bang Billy atau teman-teman yang lain, saya izin mute. Mohon maaf. Pesan saya sih sebelum lanjut ya, kalau memang Anda membedakan Nabi Isa dengan Yesua Al-Masih, tolonglah gereja-gereja yang bermerek Isa Al-Masih itu lebih baik dibelikan pilok lah, ganti mereknya itu Gereja Yesus Kristus begitu. Kan kemarin sudah ada protes dari gereja-gereja bahwa jangan lagi ada hari kebangkitan Isa Al-Masih. Jadi sekarang udah diganti tuh, udah diganti sekarang jadi kebangkitan Yesus Kristus. Nah sekarang juga harus bergerak, kita harus protes, jangan lagi ada memakai kata Gereja Isa Al-Masih. Jadi pas gitu. Banyak banget loh itu Gereja Isa Al-Masih di Pulau Jawa. Ntar dulu Bang Hadi, dia nangis Bang, kasihan. Kasih tisu dulu kek. Tisu ya. Tapi gini teman-teman, menurut Islam itu ngeyel lagi, ngeyel lagi. Kok ngeyel? Saya nggak ngeyel, saya mau bertanya nih. Kitabmu Biblos diterima nggak tadi? Biblos diterima nggak kitabmu Biblos? Terima, saya terima. Cuman bukan Alkitab kan? Bukan Alkitab kan? Jadi Alkitab itu bahasa apa? Coba. Event terbaru dari Sun Education. Catat tanggalnya dan jangan sampai kelewatan. Registrasi sekarang juga. Dapatkan promo menarik hanya di event ini. Sampai bertemu di event nanti. Arab artinya satu buah kitab. Alkitab itu kalau bahasa saya Arab. temukan Alkitab di KBBI cemana kira-kira? Loh, KBBI itu menyerap dari bahasa Arab. Sekarang saya tanya, di kitabmu, kitab original teksmu, dengerin, di original teksmu Yunani ada nggak tulisan Alkitab gitu, ada nggak? Ya bahasanya ini nggak ada. Lah iya makanya itu, adanya apa? Adanya apa kalau bahasa Yunani adanya? Biblos, Bible lah, Bible. Apa adanya? Ya sudah, pakai Biblos, nggak usah pakai Alkitab. Nggak ada Bible, Bible itu bahasa Inggris, bahasa Yunaninya Biblos. Mau kemana? Mau ngarang-ngarang Injil gitu? Saya tampol juga pakai data. Ayo, mau nyebut Injil? Berani orang Kristen nyebut Injil di depan saya? Berani? Amen. Andi Kristen? Ya. Berani nyebut Injil? Injil itu kan kabar baik artinya, bro. Oh, matamu. Ngerti gak sih? Salah. Ayo sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, Injil dari bahasa mana? Ayo, saya tanya. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Bahasa Arab Injil itu berasal dari akar kata apa? Injil. Akar katanya dari bahasa Arab apa? Ayo. Ayo. Itu ayat Injil. Ya, enggak, Injil itu dari, tunggu dulu, Injil itu dari bahasa Arab, kan begitu. Lah, akar katanya apa? Dari bahasa apa? Injil itu dari bahasa apa?
Kalau Semitik itu punya akar kata, bro. Dari apa? Hah? Dari apa? Ya udah, itu di Tidak dalam bisa bahasa jawab. Yunani. Tidak jawab itu. Itu sering disebut dengan Evangelion. Oh, gigimu nih jelasin. Oh, berarti menurutmu Injil itu dari Evangelion, sepakat? Injil sama arti. Injil. Oke, berarti menurutmu Injil itu sama dengan Injil itu dari Evangelion. Gini. Betul? Gedein, Mas, gedein. Betul nggak? Iya, betul. Artinya apa Evangelion? Artinya kabar baik. Kabar baik. Oh, berarti Musa juga menerima Injil, Musa.